guess you're really good at saying what you mean. Suppress my feelings 'cause I know it's best for me. Short of confidence, my hands begin to shake. Dengan kegiatan yang semua juga berbagai hari di ini itu bukti proses pembelajaran pada kesempatan ini. Sebelum kita masuk kegiatan yang kedua kita butuh saya akan persilakan salah satu video pada bagian ini. Saya persilakan penjelasan dari video. Kita bisa. Kita belajar kita berdoa akan ada bisa mulai. Jangan pikir na email kayak apa meja jadi saya persilakan Fernando apa arti dan makna namanya di sini. Oke. Kemudian lagi. Suhardi. Sulfikar. Muhammad Fadli. Elan Bio Produk. coba jadi kalau bisa tuh diambil dari depan ini ya. Siapa saja Pak? Atau berdiri kita ke depan kita di mana Gileti Ferdi. di yang bisa pakai sini Ada. Nur Dahlia. Ada Nur Dahlia? Ya, saya akan tanya Nur Dahlia ini coba artikan apa makna daripada mata. Nah, cahaya. Terima kasih. Kemudian Hidayala. Apa arti nama Rizki? Jadi Dea Natasha. Saya akan tanya ini apa di makna daripada nama doa dan selamat. Kemudian Irat hadir. Rince Rinjo Juas Repan Juan sini kasih dan Bagus Kirali. Kalau apa yang nama berapa Rahmat. makasih ambil ini Oke, aman. Nur Asifa, apa arti daripada nama? suara nur atau cahaya Oke. Pak Dwi Adrian. Nur Alamsa. Alis Ferdi.
Kemudian Nasrian Nur Sakina. Yang terakhir Sri Pak, atau dulu. Ya, makasih Dik. Ya, oke. Jadi terima kasih atas kesempatan ini karena anak sekalian sudah pintar menganalisa atau mengartikan nama yang sedang dipegang. Jadi kita juga nanti jelaskan nanti saya berjalan kita tahu apa berarti. Kita masuk selanjutnya. Sebelum kita masuk materi, kita akan menjadikan salah satu lagu nasional dengan judul Ganda Pancasila karena dari bulan ini kita akan masuk dalam sejarah kelahiran Pancasila. Jadi saya persilakan salah satu siswa untuk memimpin lagu pada kesempatan ini. Jadi saya persilakan siswa untuk berdiri. Ya. Jadi di samping kita menyanyikan Ganda Pancasila kita itu merenungkan. Minta tolong video teman-teman. Merenungkan dengan nyanyian Ganda Pancasila itu. Kayak Sebelum kita masuk ke kegiatan ini, kita akan lihat dulu. Jadi semua pulpen dipegang. Coba pulpen dipegang. belum tahu. Ya coba semua pegang pulpennya kan? Kita akan kita akan pegang. Ya. Coba semua pegang pulpennya. Kita kesini belok kanan. Ini. Ya. Kalau saya bilang PPKN belok kanan. Tahu jadi ke kanan toh? Kalau saya bilang PPK sukses kita kiri. Ya. Selanjutnya sejarah saya bilang berhasil kita angkat pulpen dengan jurus yes. Yes. Bagaimana? Yes. Sudah dipahami? Yes. Sudah dipahami? Kalau kita belok kanan itu PPKN. Kalau sekiri, Yes. kalau berhasil, jadi kita perhatikan lebih baik, ini siap. Sudah siap semua? Siap. PPKN. Ya, ada yang PPK berhasil. Selanjutnya, sebelum kita masuk materi, coba kita perhatikan yang ada di depan. Di
tidak akan melihat ke depan. Ini di antara aspek-aspek penilaian yang akan kita nilai. Ada di depan, sudah dilihat semua. Yang pertama itu ada bagian pertama itu penilaian sikap. Coba perhatikan. Penilaian sikap ada berapa? Dibagi 4. Yang pertama kedisiplinan. Kemudian yang kedua ketertiban. Bagian C keaktifan. Kemudian yang terakhir kerapian. Sebelum kita melangkah ke bagian kedua, saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang aspek penilaian sikap. Yang pertama tentang kedisiplinan. Yang dimaksud dengan kedisiplinan yang pertama, kedisiplinan itu kita tepat waktu datang di sekolah. Kita termasuk kedisiplinan dalam masuk dalam kelas untuk menerima pelajaran-pelajaran dan bapak ibu guru. Termasuk itu masuk dalam kedisiplinan. Kemudian juga masuk kedisiplinan termasuk kalau kita ada salah satu guru yang memberikan tugas kepada kita, harus kita kerjakan dengan baik, dengan kedisiplinan. Kemudian selanjutnya ketertiban. Ketertiban itu seperti yang telah kita laksanakan pada kesempatan ini. Ya, alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena beberapa hari yang lalu saya datang di sini untuk siklus 1. Ya, saya lihat situasi Anda di dalam kelas produktif. Setelah saya masuk di siklus kedua sudah ada peningkatan, bagus sekali, sudah berkembang, pendidikan sudah ada. Kemudian kita masuk ke aktifan. Aktif itu adalah apa kira-kira? Aktif itu keaktifan itu adalah bisa juga diartikan dalam kehidupan itu kita setiap ada kegiatan, tidak ada kita apa, setiap hari di tempat itu atau melaksanakan apa yang terjadi sampai oleh bapak dari guru. Itu salah satu keaktifan. Contohnya kalau kita mengikuti proses pembelajaran, contohnya tadi kita mengikuti yaitu pelaksanaan upacara rendera, itu harus kita laksanakan dengan giat dan aktif di dalam mengikuti selama upacara berlangsung. Kemudian kerapian. Kerapian itu termasuk di dalamnya itu cara berpakaian. Seperti saya lihat di anak-anak sekolah ini, yaitu sudah mantap sekali karena sudah saya lihat cara berpakaian sudah bagus, sudah rapi. Kemudian saya lihat rambutnya rapi, tidak ada yang tidak diikat, sama diikat, yang tidak diikat dan sebagainya. Itulah beberapa contoh aspek penilaian dalam bentuk sikap. Yang pertama. Kemudian yang kedua, penilaian psikomotorik. Penilaian psikomotorik ini di antaranya ada penguasaan materi. Kemudian yang kedua ada kerjasama. Kemudian yang ketiga kepercayaan diri sampai di depan. Saya lihat di sekolah ini dalam satu ini semuanya sudah ada sedikit peningkatan karena sudah ada dia punya penilaian itu kepercayaan dirinya sehingga bisa tampil di depan. Kemudian selanjutnya apa yang dimaksud dengan penguasaan materi? Setiap siswa, setiap manusia itu memiliki bakat dan minat yang dimiliki. Ada seseorang yang memiliki minat dan bakat di menyanyi, ada juga olahraga, ada atlet. Itulah diberatkan sebuah penguasaan materi. Ada juga penguasaan materi dengan lulusan PKN, bidang studi, dan sebagainya. Kemudian kerjasama. Kerjasama itu bisa dikatakan sebagai apa? Kekompakan. Ini masuk dalam kekompakan ini. Saya akan berikan gambaran, umpamanya kalau ada salah satu saksemen kita angkat,
kita sudah tahu bahwa kekuatan berat itu semen 50 kilo ya. Kekuatan kita tidak bisa mampu mengangkat kalau tidak satu di bawah. Nanti semua orang kalau kita mampu mengangkat semen tersebut, itulah gambaran daripada kebersamaan atau kekompak. Kemudian selanjutnya kepercayaan diri tampil di depan. Kepercayaan itu adalah suatu keyakinan. Apa yang harus kita yakini adalah diri kita, supaya bisa kita tampil, bisa kita menyampaikan kita punya istihad di depan pejabat kita. Harus kita beranikan diri untuk tampil di depan dengan keyakinan atau kepercayaan. Kemudian coba kita masuk materi selanjutnya. Ya, coba perhatikan gambar di depan. Kita perhatikan gambar di depan. Coba perhatikan baik-baik. Sambil kita menunggu materi selanjutnya, karena tadi sudah saya jelaskan dan saya sampaikan aspek-aspek penilaian, ya, siswa ini harus memiliki kemampuan untuk menilai sikap dan ya, coba lihat semua dari depan kita, itu sejarah, keyakinan, Pancasila. Sebelum kita masuk tentang latar sejarah kelahiran Pancasila itu, saya akan sampaikan ada beberapa penjelasan tentang sejarah kelahiran Pancasila. Pancasila itu terdiri dua kata, panca dan sila. Apa kira-kira kalau panca? 5. Kalau sila? Dasar. Tahu sekali. Kemudian bentuk yang kedua. Ya, oke. Kedua. Ayo kelompok kedua. Jadi nanti kita akan mengambil posisi, saya berikan nanti waktu 30 menit untuk diskusi. Kemudian kelompok atau nomor 3. Nomor 3. Ya. Kemudian nomor 4. Angkat tangan. Ya. Keempat, kelompok 4. Ini masuk kelompok nomor 1. Ini masuk kelompok 2. Ini masuk kelompok 3. Ini masuk kelompok 4. Ini masuk kelompok 2. Ya, sebelum kita berbagi kelompok, diskusikan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini, kita doakan ada sedikit promosi ini. Coba beri semua. Apabila saya katakan memasak, kekurangan. Kalau saya bilang mandi, minum ke belakang. Kalau saya bilang melakukan, mandi ke belakang. Nah, sebelum kita bermain, saya akan sampaikan dulu prosesnya. Kalau saya katakan memasak, saya memakai. Nah, kalau saya katakan mandi, mundur ke belakang. Kalau saya katakan melakukan, mandi depan. Coba awas yang pertama yang depan
lagi saya akan pindah. Saya berikan sana dengan apa yang membaca. Nah sekarang ini saya akan bukan saya akan turun, tapi saya akan kita tekan. Saya berikan tugas kedua. Kita dengarkan bahwa ini mahasiswa ini saya bebas. Sekarang ini dibimbing dengan akhir saya. Ya saya bermain. Melaku. Tidak bisa teman. Tidak. Melaku. Mandi memasak, mandi. Melaku memasak, mandi. Memasak. Saya akan berikan ini pertanyaan. Siapa namanya Bapak? Ini juga Pak. Kalau ini siapa namanya nenek? Nenek pihak Bapak. Kita kembali dengan posisi yang dijadikan saya kelompok. Jadi pokoknya saja kita sudah kamu dengan hebat kita diskusi. Oh ya, saya telepon dulu. Ya, ya. Ya. Urusan kelompok yang satu, yang kedua, yang ketiga, Kelompok satu di sini Kelompok satu ini supaya ada kedua dan tiga empat ini. Ya, coba kita senang tidak sekali jadi dengan saya berdasarkan pantauan ini simu dijelaskan dalam
Undang-Undang Kesehatan Pasal 45 Pasal 1 ayat 29. Nama kelompok bintang. Sudah? Coba tiga semua. Ada tanggapan dari kelompok rantai. Saya akan juga pertanyaan. Coba tanggapi penyampaian kelompok bintang tadi yang dipresentasikan. Coba saya berikan kesempatan kelompok rantai dan saya memberikan tanggapan. Sudah sesuai Pak. Sudah sesuai dengan film saya pertama. Oke, jadi untuk kelompok bintang kita berikan apresiasi. Berdiri. Maju ke depan untuk presentasikan hasil diskusinya dengan kelompok berdiri. Coba perhatikan semua yang teman-teman yang saya coba perhatikan saya. Coba perhatikan semua. Ya coba kita bawakan kita. Ya, saya persilakan dari kelompok panitia kampus untuk menanggapi apa yang telah dipaparkan oleh kelompok ini. Bagaimana dengan pemahaman Anda dan tanggapan Anda tentang hasil diskusinya oleh kelompok ini? Apakah sudah sesuai yang dipaparkan dengan hasil diskusi atau tidak? Bagaimana? Saya persilakan kelompok panitia kampus. Sudah sesuai Pak. Ya, sudah sesuai. Oke, jadi untuk kelompok ini kita berikan bersama. Ya, kita masuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok kepala banting. Kelompok 4. Kelompok 4 silakan maju ke depan. Jangan sandar. Coba perhatikan semua memperhatikan hasil daripada diskusi kelompok yang akan menyampaikan hasil diskusinya tentang yaitu sila keempat. Video dulu teman-teman, tapi Saya persilakan. di depan. Saya tuang. Saya berani. Baru orang kan juga nanti kita nanya, tapi nanti sudah kasih besar orang sedikit. Bagaimana dengan penyampaian saya persilakan di antara kelompok yang akan menanggapi, saya akan persilakan kelompok bintang. Bagaimana tanggapan Anda atau kelompok bintang ini menanggapi presentasi hasil diskusinya kelompok rantai? Bagaimana? Sesuai? Oke.
Jadi untuk kelompok 4 adalah kepala banteng atau sudah keempat saya sampaikan untuk mereka terlibat dengan kita berikan apresiasi. Kemudian saya persilakan untuk kelompok rantai. Cuma ketiga sebelum kelompok dua ini yang membacakan akan menyelesaikan hasilnya. Mari kita dulu dengan kita dengarkan mudah-mudahan apa yang disampaikan itu sesuai dengan persyaratan. Kami dari kelompok mereka yang memperhatikan sila kedua. Bunyi sila kedua ialah menurutnya dengan sederhana. Makna sila kedua menurut gambarnya adalah keutuhan tiap manusia yang digambarkan dengan rantai yang relatif tidak terbelah atau utuh. Menggambarkan kehidupan manusia adil, walau berbeda tetapi selalu membangun bersama dan utuh dan membedakan tiap manusia sesuai dengan pendapat yang dia suka. Kedua ada yang dilipat di Oke, jadi saya persilakan dari kelompok kepala banteng untuk memberikan pendapat atau masukan apresiasi bagaimana hasil diskusi kelompok 2 atau kelompok rantai. Saya persilakan kelompok bagaimana apa yang disampaikan oleh kelompok rantai ini? Bagaimana? Sudah sesuai atau tidak? Sudah sesuai? Oke, jadi untuk kelompok rantai kita berikan apresiasi. Ini yang terakhir yang sudah dilakukan. Kelompok terakhir kelompok kalian bapak akan menyampaikan hasil. Yang coba kita lihat, kita akan mendengarkan hasil diskusi di kelompok baik dan kapas. Coba kita tenang dan kita dengarkan, kita bisa dengar. Ya, silakan. Kami dari kelompok tadi Kasih besar suaramu sedikit. Ya, Bapak kasih itu kelompok 1. Kelompok 1 menanggapi. Kelompok berapa ke di situ? Kelompok 2. Saya persilakan kelompok ini menanggapi apa yang telah diselesaikan oleh kelompok kapas. Saya persilakan. Persilakan soal siapa yang sudah sesuai. Terima kasih. Jadi untuk kelompok kapas sudah jadi yang sudah dengar bahwa akan dilakukan yang sesuai dengan perilaku tidak sosial. Kita berikan apresiasi. Itu kegiatan penutup. Saya kira sudah kita laksanakan tentang meminta tanggapan kepada siswa di kelompok lain. Jadi sudah kita laksanakan semua. Kemudian sudah kita laksanakan, kita sudah lakukan bahwa siswa itu meminta kepada teman untuk memasukkan tanggapan hasil diskusi sudah kita laksanakan. Kemudian yang terakhir ini sebelum kita masuk penutup, saya akan memberikan
salah satu siswa untuk memasukkan saran dan usul apakah masih ada tanggapan atau tidak. Kemudian saya akan ajukan pertanyaan. Jadi ini saya akan bertanya kepada siswa. Saya akan bertanya dan kita akan menjawab dengan sejujurnya. Pertanyaan saya, bagaimana perasaan Anda ketika saya memberikan materi? Senang. Kemudian, apakah ada siswa di antara siswa atau anak sekalian yang tersinggung dengan kata-kata saya? Terima kasih. Jadi, apa yang telah diapresiasi oleh siswa tersebut atau anak sekali bisa sekali. Jadi, acara ini kita akhiri dengan membaca doa. Doa ini akan dibawakan oleh pihak muslim. Jadi saya silakan salah seorang yang beragama muslim supaya masuk ke depan, masuk ke depan untuk membaca doa. Mari saja sini. Ini tupika. Sini. Fikar di depan Ki. Di depan supaya kita. Jadi sebelum Sulfikar memimpin doa pada kesempatan ini, saya mengharap kepada kita semua dan kita masing-masing membaca doa dengan agama dan kita masing-masing. Teman, sebelum kita pulang, sebelum kita mengikuti acara ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Jadi, ayat mulai tadi pembacaan doa sudah penutup kegiatan kita di kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan khususnya pada materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terus bagi siswa. Sekiranya itu saja. Sekian dan saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam.